Oke. Oke. Ya, oke. Hai guys semuanya. Ini kita sekarang lagi ada di Malang. Kenalin saya Jeffrey. Ini saya sedang berada di rumahnya Pak Widyo. Pak Widyo ini kebetulan salah satu penderita penyakit ALS ya Pak. Iya, Benar Pak iya, ya. iya. Jadi ini yuk kita cari-cari tahu dulu ya gimana sih penderita ALS itu dan seperti apa, dan mungkin juga bagi teman-teman yang mungkin berguna juga, mungkin kita bisa menjawab atau mungkin ada solusi-solusi yang lainnya mungkin. Ya Pak Widyo, dengan Pak Widyo Iya, Pak Widyo. Saya Widyo Budiswoko, Iya dipanggil Widyo. Pak Widyo aja. Pak ya. Iya Pak, ini sebenarnya gimana sih Pak dulu ceritanya? Ini kan sekarang di Malang Pak ya. Dulu sebelum di Malang di mana Pak Saya tinggalnya? asli sini Mas. Asli, oh Ya, Malang Pak ya. dari kecil di Malang. Terus Iya. sekolah semua sampai lulus di Malang. Cuma Sekolah di Malang, pas sakit ALS ini pas saya di Batam. Jadi saya bekerja di Batam. Oh, sempat di Batam juga Pak Sempat ya? di Batam setahun, hanya setahun, inginnya lama tapi hanya setahun kena sakit ini gitu. Cuman Sekali awalnya di Batam. belum diketahui Mas. Awalnya nggak diketahui, hanya pertama ini tangan saya ini antara telunjuk dengan jempol ini mengecil. Ini mengecil. Dulu ini ya, apa? tipis gitu loh, seperti sirip. Seperti Sirip, iya. Bahkan dulu itu ada yang bilang, kalau Dawid, tanganmu kok seperti dari manusia ikan, kok bersirip gitu. Iya. Zaman dulu Cuma ada bercanda gitu, ya, dulu ada masih bilang kan? gitu. Iya. Terus tapi nggak tahu waktu itu Mas. Jadi masih awal-awalnya itu saya pakai kerja itu kalau dipakai untuk ngangkat ini semakin hari semakin nggak kuat gitu. Jadi artinya gejala awal itu ini mengecil Pak ya, ya jarinya. Oke. Mengecil, terus kalau dipakai pekerjaan untuk ngangkat itu hari-hari kedepannya itu kok semakin nggak kuat. Tapi awalnya masih kuat Pak kuat, ya? iya, awalnya kuat. Misalkan ngangkat galon gitu Mas ya, biasa ngangkat galon itu kuat, terus kok besok-besoknya itu kok semakin nggak kuat ya, kenapa tanganku? Kalau orang Jawa dulu kan dibilang jimpe gitu kan, saya juga nggak tahu ini ya maksud jimpe gitu. Jimpe ya. Jimpe itu lemas, kayak kapal tenaga gitu loh. Katanya orang Jawa, tapi nggak tahu benar apakah itu. Seingat saya gitu ya. Nah, terus karena di Batam itu ada saudara, tapi mereka kan juga ada kesibukan. Jadi akhirnya saudara-saudara yang di Batam itu, Mas, karena di sini sama nggak ada ngerawat, jadi pulang aja ya gitu. Akhirnya pulang ke Malang, terus ke Surabaya. Baru di sana itu berobat ke dokter. Awalnya itu belum Mas, belum ke dokter. Awalnya itu ya disangka salah urat atau keselio gitu loh. Sempat Jadi dibawa ke sanggal putung atau pijet? Enggak, ke pijet. Nah, ini kesalahan ini. Ya, jadi karena ketidaktahuan kita ya. Malah nggak boleh tadi Pak? Nggak boleh, karena ini ternyata sarafnya yang rusak di pusat gitu. Di pusat tulang belakang. Iya, rusak. Akhirnya kena semua. Seharusnya nggak boleh dipijat ya, karena kalau dipijat kan semakin rusak. Kalau misalkan keseleo atau salah urat gitu ya, kalau dibetulkan ke sangkal putung kan bisa. Ya. Dulu aku juga pernah Mas jatuh dibawa ke sangkal putung bisa. Nah, ini karena ketidaktahuan kita tentang saraf ya, terus nggak periksa ke dokter, karena kan biasa kan kalau hanya begini kan kelihatannya kan nggak parah atau nyowok gitu. Ya, terus dibawa ke ya. Jadi waktu itu sempat sudah dibawa ke dokter Pak ya, atau belum ya? Belum. Nggak tahunya Bapak itu, Pak Widyo itu nggak boleh dipijit itu kapan tahunya itu Pak? Setelah ya? Setelah semakin parah. Jadi baru dibawa ke tukang pijat ya. Ganti kok dipijat, dipijat nggak sembuh kok, tapi tambah mengecil gitu Mas. Tambah kecil ini. Tambah mengecil, terus
mungkin nggak cocok sama orang itu, akhirnya cari yang lain lagi. Begitu semakin parah, baru ke dokter. Iya, begitu ke dokter, terus dari pertama kan kalau ke dokter sarannya ke puskesmas ya. Dari pihak puskesmas, Pak, waktu itu masih awal-awalnya ada BPJS loh Mas. Nah itu, jadi kan awalnya dari BPJS, dari puskesmas itu disarankan untuk ngurus BPJS. Yang dari puskesmas itu bilang gini, Pak, Bapak ini sarafnya yang kena itu, dan saraf ini biayanya mahal, jadi Bapak lebih baik ngurus BPJS dulu. Itu diarahkan itu waktu itu masih awal-awalnya ada BPJS. Tapi sebelum itu kan belum ada BPJS kan saya masih ke tukang pijet itu kan ya, makin parah ke puskesmas kok disarankan itu karena kebetulan pas awal-awalnya ada BPJS. Akhirnya saya ngurus BPJS, begitu jadi dirujuk ke Dokter Sutomo. Awalnya bukan Dokter Sutomo, awalnya ke Dokter Suwandi. Iya, Dokter Suwandi di Surabaya, ya. Di Surabaya. Dokter Suwandi, ke Dokter Suwandi. Di Dokter Suwandi diperiksa karena di Dokter Suwandi itu alatnya nggak lengkap. Jadi dirujuk lagi dari Dokter Suwandi, dikasih surat ke Dokter Sutomo. Tapi iya, tapi kan dari Dokter Suwandi tujuannya itu untuk hanya periksa lab. Nah, setelah periksa lab kembali lagi ke berarti belum sempat kayak di X-ray atau sudah ya? Kelanjutannya berarti ke itu MRI itu di Dokter Suwandi Pak ya? MRI di Dokter Sutomo. Ya. EMG, MRI, terus CT scan, semuanya dicek Mas. Semuanya dicek. Jadi untuk mengetahui penyakitnya itu di mana pusatnya, penyebabnya gitu. Tapi di sana waktu itu awal-awal divonis autoimun. Kelebihan ini apa, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya itu kalau mereka pihak nakes itu bilang itu nyerang itu tubuhnya sendiri gitu loh. Nyerang antibodinya sendiri gitu. Kalau bilangnya gitu yang setahu saya. Nah, terus di sana akhirnya sekitar Januari 2015 pulang ke Malang. Saya teruskan periksa di sini RSA Saiful Anwar ya. Di sini periksa beberapa bulan kemudian. Berarti waktu masih di Karangmenjangan belum tahu penyakitnya Pak ya? Di sana itu vonisnya masih belum. Di sana vonisnya itu autoimun. Padahal di sana itu paling lengkap Mas. Jadi saya di sana diperiksa EMG, diperiksa EMG, diperiksa CT scan, semuanya di sana. Tapi di sana itu diagnosanya masih autoimun. Begitu pindah ke Malang, dapat berapa bulan dilanjutkan di sini pemeriksaannya. Di sini ini yang memvonis bahwa Bapak ini ALS. Di sini Pak ya, setelah di sini ya di dokter di Saiful Anwar itu ALS. Akhirnya ya terapi di sini. Terus terapinya singkat-singkat aja Mas ya. Jadi terapinya ini digetar itu loh Mas. Dikasih tempel alat gitu Pak ya. Digetar dirangsang gitu ya sarafnya ya. Ya, terus kalau yang dokter di RSI itu menyarankan untuk renang. Karena renang itu Mbak ya. Ya, terapi renang karena renang itu bagus untuk ke seluruh tubuh bilangnya gitu, dari yang biar rehab. Akhirnya saya pun juga di terapi renang sama teman saya yang suka renang. Gitu. Tapi gimana Pak waktu berenang itu? Karena ini maaf Pak karena kan setahu saya tadi kan lemah Pak ya. Iya. Kekuatannya lemah. Iya. Waktu di pakai ban ya. Iya. Tadi jadi bisa bergerak ya. Kan gravitasinya kan berat sekali kalau di dalam air itu kan justru ringan. ya? Iya, karena kan
kalau di sini saya terbebani oleh badan saya sendiri. Tapi kalau di sana kan terbawa air. Iya, itu. Jadi saya kalau gerakan gini kan gantung di ban gitu, Mas. Iya, Di ban kan ya. Jadi kaki saya gerak bebas. Gitu. Kalau tangan saya masih ya seperti ini. Gitu. Jadi dilatih sama teman saya, dilatih gitu. Itu sedikit dari penyakit ALS. Jadi penyakit ALS itu kalau dokter memberitahu kerusakan saraf gerak, kerusakannya itu ada di pusat tulang belakang. Itu, Mas. Jadi yang iya, semua keseluruhan tubuh saya ini organ-organ tubuhnya sehat. Paru-paru, jantung, ginjal dan lain itu sehat. Iya, bagian dalamnya sehat semua ya. Hanya saraf geraknya aja yang rusak. Sensor motoriknya mungkin. Sensor motorik, betul, sensor motorik yang rusak. Ya. Jadi kalau untuk orang-orang kan kalau main ke sini masih gini. Nah, saya kan kalau ngobrol itu masih lancar loh, Mas. Terus sampai pun juga berpikirnya juga masih lancar, nggak terhambat loh. Mereka kan nggak tahu ALS itu kan penyakit langka, Mas. Jadi mereka nggak tahu kalau ALS itu hanya kerusakan saraf motoriknya aja. Sensoriknya normal. Jadi dicubit gini masih sakit. Terasa ya? Iya. Nah, ini yang istilahnya itu kalau sudah semakin, semoga berhenti ya, semoga berhenti kerusakannya. Karena kalau semakin parah kerusakannya itu saya nggak bisa bergerak sama sekali. Cuman yang istilah itu bisa dikatakan menyiksa bagi orang yang ALS yang parah ya. Itu digigit nyamuk itu terasa, Mas. Terasa karena kan ya, sensoriknya kan normal. Digigit nyamuk sakit, tapi sensitif nggak Pak itu? Tangan nggak bisa mukul, nggak bisa garuk. Karena kan motoriknya kan rusak. Tapi dari sisi sensornya normal ya, maksudnya. Iya. Apa enggak lebih sensitif enggak ya? Enggak, ya wajar ya. Normal. Gitu. Jadi, nah itu kalau digigit nyamuk, kalau misalkan saya pas sendiri nggak ada anak saya, bingung. Kalau ada anak saya ya, anak saya yang saya suruh garuk gitu. Itu. Nah itu, Mas. Ya, itu sempat ini nggak Pak, mungkin diskusi sama dokternya kenapa kok bisa penyebabnya. Nah, gitu. Ini kan teman-teman juga kayaknya kan butuh tahu juga, jadi mungkin untuk lebih bisa berhati-hati mungkin ke depannya. Nah, ini dari setelah saya divonis ALS ya, akhirnya saya kan browsing, buka-buka di Google. Nah, di Google yang saya dapat informasinya itu ALS ini seperti yang diderita Stephen Hawking. Semacam apa ya? Bukan dari makanan gitu Pak ya? Bukan. Jadi ini penyakit langka gitu loh, Mas. Jadi nggak diketahui penyebabnya. Dan belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi dari sejak Stephen Hawking itu sampai sekarang iya. Nah itu. Jadi ya dokter cuman bisanya itu mempertahankan supaya geraknya ini masih bisa gitu loh, Mas. Jadi dipertahankan supaya masih bisa bergerak. Karena kalau nggak digerakkan nanti kaku. Jadi tiap hari harus dilatih untuk bergerak, nggak boleh sama sekali nggak digerakkan. Tapi nggak boleh berlebihan. Jadi artinya ini bukan semacam virus, bukan Pak? Bukan. Ya? Karena tadi kan di Pak Widyo tadi kan sempat menyebutkan bahwa ini semakin lama bisa semakin rusak melemah. Artinya kan saya tadi sempat berpikir apakah itu ada hubungannya dengan virus, karena kalau virus seperti biasa kan menggerogol lama jadi lemah kita gitu. Bukan seperti itu Pak. Bukan. Pak, sedikit flashback nih Pak, kembali ke mungkin sebelumnya dulu Pak. Pak Widyo dulu sewaktu di Batam itu mungkin aktivitasnya apa Pak? Mungkin itu lebih, saya berat enggak, lebih ke fisik bisa dikatakan berat bisa. Gitu ya.
Itu Lebih ke saya kerja aktivitas di fisik, Pak, ya? Iya, Angkat-angkat iya, atau apa gitu? iya. Iya. Itu saya kerjanya di, kalau istilah itu bahasa gampangannya yang bisa dimengerti oleh masyarakat luas itu binggile kapal tanker, Mas. Oh, oke. Sipiat. Sipiat. Ya, jadi kapal tanker, kapal yang besar-besar itu Ah. kalau diservis ke situ ya, terus kita yang ngerjain dari menghilangkan karatnya, terus ya ngecat ininya. lagi itu. Nah itu Jadi peremajaan ini ya, ya, kapal tanker gitu, Pak, ya, kapal berarti tanker ya? gitu di situ saya dulu kerjanya. Dan itu ya bisa dikatakan ada bahayanya, karena kan kalau masuk kapal tanker itu, Mas, ya, kalau kapal tanker yang sudah istilahnya itu udah diservis itu kan, kalau masuk kan butuh udara di apa, di tangkinya itu, di apa, ruangannya itu kan banyak, Mas. Itu. Oh, berarti itu ruang ini, Pak, ruang tertutup, Iya, terisolir gitu. iya, artinya kalau jadi dikasih blower untuk napas kita. Kadang kalau kita sudah nggak mampu ya, pingin lari keluar itu, sesek. Iya. Iya, Sampai sesak gitu sampai ya. sesek ya di tangki-tangkinya kapal yang besar, ruang kapal yang besar. Bengkel kapal. Ya. Iya. Karena kan ini ngerjakan kapalnya, jadi Iya, masuk ke dalam tankernya itu, Pak, ya. paling kalau kapal yang besar kan ke dalam itu kan. Iya, Gitu. dalam sekali, dan itu Dalam, ya, ruangannya itu pengap ya. udaranya kurang. Terus Iya. yang bahaya itu kalau pakai pasir besi itu loh, Mas. Jadi karatnya kapal tanker itu kan, kalau kan bersihkan kan pakai pasir besi. Iya, itu kalau megangnya ini lepas, itu bisa lari-lari gini loh, Mas, selangnya itu. Dan itu yang dikeluarkan itu pasir besi yang kalau misal kena orang bisa mati, Mas. Oh iya. Iya, kencang. Jadi kencang. Menghilangkannya pakai pasir besi, digosok gitu, Pak. Terus disiram air. Disemprot pakai selang. Seperti pakai selang ya. Air. Oh, tapi itu pasir. Pasir. Kalau kena orang hancur orang. Bisa Itu bahaya di situ. berubah jadi manusia besi. Manusia besi. Nah itu. Oke. Sedikit pengalaman. Menarik sekali, guys. Ini sejarahnya Pak Widyo ini. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin merasa ada hal-hal atau yang nggak enak di fisik, mungkin please, ini juga mungkin buat tips juga, jangan langsung dibawa ke pijat atau diurutkan, Pak, ya. Iya, lebih baik ke dokter. Itu sedikit satu tipsnya dari Pak Widyo sendiri. Jadi itu pengalaman saya yang karena ketidaktahuan saya, sehingga tambah parah. Iya, benar. Jadi itu sedikit solusi yang bisa di-share-kan Pak Widyo. Mungkin kalau cuma sekedar capek nggak apa-apa, Pak, ya. Tapi udah mulai terasa ada kelainan kan, terasa linu mungkin, Pak, ya, atau gimana ya? Atau gimana? Enggak ada rasa nyeri-nyeri itu, nggak ada ya. Cuman semakin melemah. Nah itu semakin nggak ada tenaganya, lemah gitu, Mas, nggak ada tenaganya itu. Ya itu makanya terus kok semakin lemah. Akhirnya ke dokter itu. Ya. Dan jadi sebaiknya memang kita langsung tanyakan ke dokter ahlinya. Seperti itu. Oke, Pak Widyo, ini makasih banyak waktunya, informasinya juga. Mungkin buat teman-teman juga, kalau emang ada sesuatu yang mau ditanyakan lagi, bisa masuk di kolom komentar kita. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Saya Jeffrey dan saya Widyo. Ya. Selamat sore.